Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman sekalian tadi mempelajari tentang pengertian pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, dasar-dasar pendidikan Pancasila, baik itu dari filosofis, sosiologis maupun yuridis, serta hakikat pendidikan Pancasila, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang kajian ilmiah terhadap Pancasila. Kajian ilmiah terhadap Pancasila sendiri, pendidikan Pancasila merupakan suatu studi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kajiannya bersifat interdisipliner, artinya tinjauan dari berbagai disiplin ilmu sebagai satu kesatuan. Pancasila sendiri mempunyai ciri yang ilmiah. Kajian ilmiah terhadap Pancasila bisa dilihat dari ciri berpikir ilmiah. Adapun ciri berpikir ilmiah itu ada 4. Yang pertama adalah berobjek, material, dan objek formal. Yang kedua bermetode, yaitu analisis sintesis, induktif deduktif, hermeneutik, dan lain-lain. Yang ketiga bersistem, yaitu saling terkait antara hal atau pernyataan sebagai satu keutuhan. Selanjutnya juga bersifat universal atau umum, yaitu kebenarannya tidak terbatas ruang dan waktu. Maka mari kita lihat satu persatu bila ciri itu diterapkan dalam membahas Pancasila. Setiap ilmu mempunyai objek. Objek material Pancasila adalah manusia Indonesia dari dulu sampai sekarang. Objek formalnya adalah ilmu-ilmu sosial dan budaya seperti ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu sejarah. Dalam metode menelaah Pancasila, maka kita perlu dengan menganalisis. Menganalisis yaitu dengan mengurai, memerinci sehingga jelas makna pernyataannya. Misalnya, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila kelima, keadilan berasal dari kata adil. Adil artinya di sini bagaimana cara kita menganalisis arti adil? Karena adil banyak sekali multitafsirnya. Keadilan adalah keadaan yang bagaimana, ataukah keadaan yang sama, keadaan yang merata, atau keadaan yang bagaimana. Karena adil bagi orang itu berbeda-beda. Yang dimaksud adil mungkin sebagai contoh, sebagai anak SD dan anak SMA sama-sama dibagi permen. Apakah jika diberikan permen satu untuk anak kecil dan satu untuk anak besar itu sudah bisa dinamakan adil? Ada yang berkata iya dan ada yang berkata tidak. Bagi yang berkata iya adil karena jumlahnya sama. Tetapi yang berkata tidak karena untuk anak kecil satu sudah memenuhi porsinya. Sedangkan kalau untuk anak besar satu itu tidak memenuhi porsinya. Dan mungkin teman-teman bisa menjabarkan sendiri makna dari kata adil. Kemudian dari kata sosial. Sosial menyangkut masyarakat seluruhnya yang mempunyai 3 dimensi, yaitu warga negara, negara, dan antar warga negara. Kemudian seluruh rakyat Indonesia. Semua orang Indonesia mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Siapapun, bagaimanapun, dimanapun, semuanya mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kemudian sintesis atau rangkuman dan simpulannya. Dalam metode induksi, berpikir dari peristiwa khusus ke kesimpulan umum. Contohnya dalam sila 1, peristiwa khususnya adalah sila 1 kita sebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya di sini adanya fenomena beragama di masyarakat Indonesia, adanya tempat ibadah. Kesimpulannya adalah orang Indonesia berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dengan metode deduksi, berpikir dari hal umum ke kesimpulan khusus. Contohnya, semua warga negara Indonesia wajib taat pada hukum yang berlaku. Misalnya, Amir adalah warga negara Indonesia, maka Amir wajib taat pada hukum yang berlaku.
Contoh lain, hukum yang lebih tinggi atau lebih umum bisa menjadi acuan hukum yang lebih rendah atau lebih khusus. Metode hermeneutik atau penafsiran atau interpretasi terhadap teks atau pernyataan. Penerapannya, interpretasi pada ahli hukum terhadap pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak hidup. Pendapat yang berbeda. Di sini contoh pendapat yang berbeda karena ada penafsiran yang berbeda. Pernyataan dalam undang-undang tersebut ada sebagian yang menolak hukuman mati, ada sebagian juga yang mempertahankan hukuman mati. Di situ terdapat berbagai macam penafsiran atau interpretasi yang berbeda. Yang ketiga, sistematis. Syarat berpikir ilmiah yang ketiga adalah sistematis. Sila-sila Pancasila berbentuk majemuk tunggal yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mempunyai hubungan logis antara sila 1 sampai dengan sila kelima, yang bersifat hierarkis piramidal, yaitu bersifat semuanya saling berhubungan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, semuanya saling keterkaitan. Dan yang keempat adalah umum, yaitu umum kolektif dan umum universal. Pancasila mengandung kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis. Nah, untuk kali ini kita akan coba mendiskusikan dengan kelompok. Kita coba untuk berbagi kelompoknya dalam kelas ini. Silahkan, ada berapa anggota dalam kelas ini? Mari kita bagi. Di sini semuanya pasti hafal ya, wajib hafal sila-sila Pancasila seperti yang sudah saya sampaikan dalam tugas kemarin, bahwa semuanya wajib untuk menuliskan dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Mari kita diskusikan satu topik tertentu yang menjadi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Entah topik apapun bebas, terserah, atau mungkin topik yang sedang kekinian, topik yang sedang booming, atau apapun yang menurut teman-teman semuanya perlu dibahas. Kita buat rumusan masalahnya. Apa topiknya masalah itu? Mengapa masalah itu bisa terjadi, dan bagaimana masalah itu bisa terjadi, dan lain sebagainya. Minimal 2 topik ya. Maksudnya adalah apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya itu bertentangan dengan sila Pancasila yang keberapa, dan bagaimana seharusnya, dan sebaiknya bagaimana solusinya, ataukah mungkin teman-teman merekomendasikan apa yang sebaiknya dilakukan. Tuliskan nama dan NIM anggota masing-masing serta nama kelompok pada sehelai kertas, dan mungkin bisa diupload dalam Google Form yang nanti akan saya sampaikan linknya, ataukah mungkin langsung dituliskan narasi dalam link tersebut, ataukah submit, terserah teman-teman semua. Untuk kelompoknya nanti akan saya bagi, akan saya sharekan di grup. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.